Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurbaiti, berasal dari Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Berkuliah di Fakultas Tarbiyah, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Batubara, mengambil prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, di sini saya akan mengulas tentang pembelajaran selama MDR. Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Jadi, reformasi pendidikan yang dilakukan Kemendikbud adalah dengan memberikan kemerdekaan guru untuk mengajar pada level yang sesuai dengan murid melalui Merdeka Belajar. Kemendikbud memberikan hasil diagnostik melalui daring. Dengan demikian, guru dapat menentukan sendiri level kurikulum yang sesuai untuk murid-muridnya. Tujuan utama dari Merdeka Belajar adalah untuk menggali potensi terbesar guru-guru dan murid untuk berinovasi, meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri. Alasan saya untuk mengikuti program MDR adalah dikarenakan di dalam program ini terdapat mahasiswa-mahasiswa relawan yang mempunyai tujuan untuk membantu orang-orang atau anak-anak yang pada saat ini, seperti yang kita ketahui, mengalami masa pandemi COVID-19. Nah, jadi anak-anak itu belajar dari rumah. Nah, jadi mahasiswa ini membantu bagaimana cara supaya anak-anak tidak ketinggalan pembelajaran dan mendampingi orang tua untuk mengajar dari rumah. Salah satu masalah belajar dari rumah adalah sulitnya mendampingi anak saat belajar online. Nah, dari sini relawan MDR akan ikut serta di lapangan untuk mendampingi seorang anak supaya dia mau belajar, semangat belajar dikarenakan belajar dari rumah. Kan kalau belajar dari rumah, siswa akan menjadi bosan dikarenakan satu faktor tidak ada teman atau boring karena di sampingnya hanya ada keluarga. Nah, dari sini kami mahasiswa ikut serta untuk membantu bagaimana supaya kegiatan pembelajaran tetap berlangsung walaupun tidak di sekolah. Nah, dampak pandemi COVID-19 terus terasa bagi pendidikan Indonesia. Jadi, kita harus tetap membiasakan diri untuk belajar dari rumah dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, yaitu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Jangan selalu di kerumunan. Nah, tetap bersih. Dan apalagi untuk anak-anak, karena sistem kekebalan tubuhnya masih lemah. Dan anak-anak juga sering bermain kotor-kotoran. Nah, jadi di sini orang tua tetap mengambil andil kepada anak supaya anak tetap menjaga kebersihan, mengontrol anak di rumah untuk belajar. Nah, dan kami para MDR akan tetap mematuhi tugas supaya pembelajaran tetap berlangsung dengan baik. Nah, ulasan materi yang saya ajarkan itu ada macam-macam. Nah, untuk SD, saya mengajar tentang perkalian dan membuat cerpen, menulis pengalaman ya. Nah, dan dari SD juga saya mengaji. Dan untuk SMP, saya mengajar untuk menulis Arab, hukum kosakata itu, belajar fikih, belajar nahwu syaraf juga walaupun sedikit saya bisa membantu. Dan untuk SMA, saya mengajar tentang pengulangan untuk ujian. Nah,
Dari soal-soal ujian tersebut saya bantu. Dan dari ulasan materi untuk SMA itu mengenai perkembangan manusia di alam. Apalagi pada saat pandemi COVID ini, anak-anak kan belajar itu dibatasi, cuma diberikan tugas. Nah, dari tugas itu saya kembangkan untuk mengajar anak tersebut. Ulasan materi yang saya ambil adalah, kan saya mengajar 4 orang siswa. Nah, dari jenjang SD, jenjang SMP, dan jenjang SMA. Nah, dari jenjang SD saya mengajar operasi hitung, ya kan? Karena anak-anak kan kurang berminat terkadang untuk belajar matematika. Nah, di situ saya bantu untuk mengenal matematika tidak hanya sekedar berhitung. Nah, seperti itu. Dan yang untuk jenjang SMP, saya membantu untuk menulis Arab, kosakata Arab, yaitu tentang naus Arab juga. Fikih juga saya bisa bantu walaupun hanya sedikit, karena saya juga sebagai mahasiswa mengambil prodi guru MI yang saya jadi dari Fakultas Tarbiyah. Jadi tuntutan saya yang memang lebih ke arah yang program Islami. Nah, dan jenjang untuk SMA aliyah saya mengajar untuk belajar mengaji, tajwid juga bisa, untuk mengajar menulis Arab juga saya bisa, dan untuk belajar ilmu umum saya juga bisa mengajar IPA, IPS tentang apa? Tentang perkembangan manusia, tentang IPA, perubahan manusia. Dan dari SMA saya juga mengajar tentang sosial berseni budaya. Nah, tentang bermain peran. Saya dengan siswa saya bermain peran. Nah, supaya apa? Supaya siswa yang saya ajarkan tidak menjadi bosan gitu. Nah, di dalam pembelajaran berlangsung saya menggunakan strategi dan metode yang menarik. Supaya apa? Supaya siswa saya tidak mengalami kebosanan dan semangat untuk belajar. Nah, seperti itu. Dan untuk program ini saya sangat senang sekali, sangat bangga dengan program MDR ini karena bisa membantu sekelompok orang, anak-anak yang tidak bosan gitu, bisa bosan belajar dari rumah. Dengan hadirnya relawan MDR jadi tidak bosan karena bisa menjadi pengganti guru di sekolah, membantu orang tua untuk mendampingi anaknya belajar online. Baiklah, mengenai metode dan strategi, metode yang sering saya gunakan yaitu metode ceramah, metode diskusi, penugasan. Nah, seperti itu. Dan terkadang saya juga menggunakan metode active learning. Itu supaya apa? Supaya siswa saya tidak merasa bosan tentunya sama saya. Nah, walaupun siswa saya hanya 1 orang, setiap per rumah saya datang 1 orang. 1 orang itu kan kalau belajar sendiri kan dia itu merasa canggung gitu kan, teman tidak ada gitu. Nah, saya anggap diri saya sebagai temannya gitu. Seperti belajar cooperative learning ini, cooperative script nama metodenya. Jadi di dalam metode ini saya bertukar peran dengan siswa saya. Nah, seperti supaya apa? Supaya dia bisa merasakan pendekatan dengan saya. Nah, tidak menganggap saya memang sebagai yang harus sangat-sangat ditakuti atau tidak bisa untuk menjadi teman. Nah, seperti itu. Dan strategi yang saya gunakan ya tentu strategi yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa supaya tujuan hasil pembelajaran itu tercapai dengan baik.
Dan di dalam pembelajaran itu tidak lupa juga kita itu memakai namanya metode penghafalan. Supaya apa? Supaya siswa kita ingat dan dia tidak hanya belajar, mendengarkan, belajar, setelah itu dia akan lupa gitu. Nah, kita beri dia kesan dengan memakai media-media yang menarik. Nah, contohnya dengan anak SD yang belajar tentang operasi hitungan bilangan bulat. Nah, di situ kan kita memakai suatu media walaupun hanya kertas karton tempelan, tetapi mereka menjadi semangat karena mereka melihat adanya alat peraga yang baru di depannya, tidak hanya laptop gitu, tidak hanya buku, tidak hanya pulpen gitu, tidak hanya pensil. Jadi mereka bisa semangat. Nah, kondisi dan sesuai dengan sebelum pengajaran. Nah, sebelum belajar, ya kita harus melakukan refleksi, doa, supaya apa? Supaya pembelajaran tetap berlangsung dengan baik. Nah, kegiatan itu kita berlangsungkan secara tatap muka dengan tetap mematuhi protokol kesehatan untuk menjaga jarak. Nah, dari situ saya akan mengajar siswa tersebut secara rileks, tidak monoton, supaya apa? Supaya siswa tersebut tetap mau semangat belajar. Nah, setelah belajar, kita beristirahat sejenak karena cuma sekali pertemuan saya cuma memakai waktu 1 jam. Nah, oke. Dan di sini juga saya belajar mematui karakter peserta didik. Walaupun saya mini riset banyak siswa, tapi saya tidak sempat mengenal satu persatu karena kan kalau mini riset hanya beberapa hari saja, cuma 3 hari gitu kan. Tapi setelah saya mengikuti program MDR ini, saya bisa mengenal langsung gitu karakter anak-anak seperti apa dalam belajar, walaupun cuma 1 orang yang depan saya gitu, cuma 1 orang 2 orang gitu. Setidaknya bisa menambah pengetahuan saya, dan saya juga bisa membantu anak tersebut untuk belajar dari rumah, membantu para orang tua mendampingi anaknya gitu, supaya apa? Ujian sebentar lagi gitu kan. Jadi dengan adanya relawan seperti kita, anak tersebut bisa mengulas pembelajaran tersebut supaya dia mudah untuk menjawab ujian. Dan dengannya kita membantu anak tersebut untuk belajar dari rumah, anak tersebut akan menjadi tahu tentunya. Nah, dari sekolah dia cuma mendapatkan suatu penugasan, lalu dia bawa tugas itu ke rumah. Nah, fungsinya kita, dia bertanya gitu kan, Kak, itu ini kayak mana cara mengerjakannya gitu, ini apa gitu. Dia memang sudah membaca, siswa tersebut pasti membaca, tapi dia belum memahami apa yang dia baca. Dan disitulah kita berperan gitu, kita kasih tahu, oh seperti ini deh. Nah, pastinya dia akan mengetahui itu gitu. Nah, setelah dia mengetahui itu, kita beri dia tugas, atau bisa saja tugas dari sekolah tersebut untuk dia isi langsung, tinggal kita mengoreksi. Nah, seperti itu. Dan untuk para orang tua, dia menjadi senang gitu kan, karena terbantu dengan kehadiran relawan MDR.